Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas perairan sebesar 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 3,1 juta kilometer persegi laut teritorial dan 2,7 kilometer persegi laut zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau dan garis pantai sepanjang 95.000 kilometer lebih. Singkatnya, 77% wilayah Indonesia itu perairan. Jadi, tidak heran kalau pemanfaatan sumber daya alam kelautan dapat menjadi sumber penghidupan bagi Indonesia. Laut Indonesia juga menjadi pelopor akan sumber daya ekonomi kelautan. Tapi, apa sih ekonomi kelautan itu? Nah, ekonomi kelautan adalah pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Terurai dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Salah satu sektor yang bergerak dalam kelautan adalah perikanan. Menurut Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Profesor Rohmin Daruhi, ada 11 sektor ekonomi kelautan. Dua di antaranya adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dan berdasarkan penelitian Profesor Daruhi, ekonomi kelautan Indonesia berpotensi mencapai kurang lebih 19 triliun rupiah per tahun, yang menyertakan penyediaan lapangan pekerjaan untuk kurang lebih 40 juta orang. Pada tahun 2018, 6% dari produk domestik bruto berasal dari ekonomi kelautan. Kesejahteraan masyarakat sangat terbantu oleh sumber daya alam kelautan ini. Konsumsi ikan di Indonesia sudah menjadi budaya dan jumlahnya terus berkembang setiap tahunnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan konsumsi ikan di Indonesia dari 56,39 kg per kapita per tahun di tahun 2020 menjadi 62,50 kg per kapita per tahun di tahun 2024. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Agus Suherman mengatakan bahwa protein ikan dapat menjadi solusi dalam penanganan permasalahan kekurangan gizi yang dialami sebagian masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia. Sayangnya, perikanan di Indonesia itu terancam oleh IUUF, yaitu Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Memangnya illegal, unreported, and unregulated fishing atau yang disebut IUUF itu apa sih? Nah, IUUF adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan bertolak belakang dengan peraturan, yang mana praktiknya melanggar pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan. Praktiknya juga bervariasi. Ada 13 modus praktik IUUF, dan yang dominan di Indonesia adalah tindakan penangkapan ikan tanpa surat izin. Bahkan sampai pertengahan tahun 2019 saja, sudah ada 2.183 kapal perikanan asing dan domestik yang melakukan penangkapan dengan surat izin yang kadaluarsa. Kalau dibilang itu terjadi karena perizinan yang rumit, sebenarnya tidak juga. Perizinan melalui dokumen surat izin penangkapan ikan dan surat izin kapal pengangkut ikan sudah dipermudah melalui program e-service perikanan tangkap. Kalau ingin tahu bagaimana caranya, bisa langsung mengakses website KKP yang tersedia di kolom description ya. Meskipun sudah dipermudah, masih saja ada yang bandel dan menangkap ikan tanpa mendapatkan izin sesuai prosedur yang semestinya dilaksanakan. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh pemerintahnya sendiri. Sesuai dengan pernyataan Direktur Pusat Kemaritiman untuk Kemanusiaan, Abdul Halim pada 2019, perizinan kapal belum menjadi prioritas KKP. Ia menyatakan bahwa walaupun perizinan sudah mudah didapatkan, proses penundaan pembayaran perizinan kapal lah yang masih berbelit dan lama, sehingga diperlukan adanya duduk bersama antara KKP dan pengusaha perikanan. Nah, kenapa wajar bagi Indonesia untuk jengkel hingga memilih untuk menenggelamkan kapal asing? Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kerugian ekonomi Indonesia akibat IUUF mencapai 260 triliun rupiah, termasuk kerugian lingkungan, yaitu ancaman kerusakan terhadap 65 terumbu karang di Indonesia. Kini, di tahun 2020, berdasarkan perkiraan Syarif Wijaya, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, IUUF di wilayah perairan Indonesia bagian Samudra Pasifik saja dapat merugikan ekonomi Indonesia sampai sebesar 117 miliar rupiah. Nah, kalau berbicara tentang selaras atau tidaknya suatu tindakan, kita harus melihat melalui dua perspektif, yaitu hukum domestik dan hukum internasional. Pertama, kita lihat dahulu hukum domestik. Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang 45 tahun 2009 menyatakan bahwa penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berarti, berdasarkan hukum nasional, Indonesia memiliki hak untuk menenggelamkan kapal asing jika ada barang bukti yang kuat. Lebih lanjut lagi,
diuraikan dalam angka 29 penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya kapal tersebut tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dan surat izin kapal pengelola ikan, serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Menurut Profesor Damos Dumolia Gusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, walau praktik penenggelaman kapal sudah diizinkan jauh sebelum Menteri Susi menjabat, penenggelaman kapal yang dipraktikkan di Indonesia itu mulai dilaksanakan pada saat Menteri Susi menjabat sebagai Menteri KKP. Pada masa jabatan beliaulah baru diterbitkan prosedur penenggelaman kapal, yang mana tertulis dalam bab 4 huruf Q, paragraf I, nomor 6, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan harus ada izin dari pengadilan negeri terlebih dahulu. Bab 3C nomor 19B Peraturan Menteri Perikanan tersebut menjelaskan tata cara penenggelaman kapal asing yang hanya dapat dilakukan kalau sudah 1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan. 2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci. 3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan atau perekam audio video. 4. Ikan hasil tangkap kapal perikanan yang dibakar dan atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian. Dan 5. Membuat berita acara pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan. Dalam bab 3C nomor 19A Peraturan Menteri tersebut tentang SOP penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal, terdapat syarat-syarat sebuah kapal bisa ditenggelamkan secara langsung. Beberapa di antaranya adalah kondisi kapal yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis tinggi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibawa menepi. Misalnya kapal mudah rusak atau membahayakan jika dibawa ke pelabuhan atau pangkalan terdekat. Biaya pengangkutan kapal yang mahal dan kemungkinan wabah penyakit dan racun atau virus menular yang dibawa kapal tersebut. Kalau begitu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah memiliki peraturan-peraturan domestik yang konkret untuk mengatur penenggelaman kapal asing. Nah, itu hukum nasional. Bagaimana hukum internasional? Kalau berbicara tentang hukum internasional, kita harus tahu dahulu di mana tindakan IUUF itu dipraktikkan. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Seas atau UNCLOS, ada beberapa zona pembatasan. Kita fokus ke dua zona yang sangat lazim, yaitu zona laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial itu zona laut yang ditentukan oleh negara, tetapi tidak boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sesuai dengan pasal 3 UNCLOS. Kalau zona ekonomi eksklusif atau ZEE, itu adalah zona laut yang diukur mulai dari akhir laut teritorial. Tetapi panjangnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal, sesuai dengan pasal 57 UNCLOS. Kalau di laut teritorial, berdasarkan pasal 2 ayat 1 UNCLOS, kedaulatan negara meliputi laut teritorialnya. Ditetapkan lebih lanjut dalam pasal 21 ayat 1 paragraf D dan E UNCLOS bahwa negara pantai dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan berkenan dengan konservasi sumber daya alam dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan. Berarti, kalau IUUF dilakukan dalam laut teritorial, kapal-kapal asing di perairan teritorial tersebut harus patuh akan peraturan Indonesia karena berlakunya asas teritorialitas. Asas teritorialitas menyatakan bahwa suatu negara diberikan yurisdiksi penuh untuk mempengaruhi orang asing yang berada dalam wilayah kedaulatan negara, yang mana asas tersebut juga diatur dalam pasal 2 KUHP. Dengan demikian, tindakan penenggelaman kapal yang melakukan IUUF di wilayah laut Indonesia adalah tindakan yang sah berdasarkan ketentuan UNCLOS. Nah, kalau di ZEE bagaimana? Apakah Indonesia boleh menenggelamkan kapal? Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu kalau sesuai SOP-nya Permen KKP nomor 37 tahun 2017, Indonesia tidak menenggelamkan kapal di ZEE, melainkan menepikan kapal asingnya terlebih dahulu sebelum ditenggelamkan. Tetapi seperti yang sudah dikatakan tadi, memang ada saatnya Indonesia dapat langsung menenggelamkan kapal asing dalam beberapa sirkumstansi yang terurai dalam Permen KKP nomor 37 tahun 2017. Nah, kalau Indonesia menenggelamkan kapal asing di ZEE, apakah juga selaras dengan peraturan internasional?
Regulasi terhadap IUUF tidak secara spesifik disebut dalam UNCLOS. Tetapi dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS disebutkan bahwa dalam melaksanakan kedaulatan ZEE, negara pantai dapat mengambil tindakan seperlunya demi menjaga hak kedaulatannya untuk mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam dalam ZEE. Namun, di bawah pendapat Hakim Travis dari International Tribunal on the Law of the Sea atau ITLOS, sang hakim menulis bahwa penggunaan kekerasan yang tidak perlu, pelanggaran hak asasi manusia, dan proses hukum adalah elemen yang juga harus dipertimbangkan dalam memperbaiki suatu ikatan atau jaminan yang dapat dipertimbangkan. Lebih lanjut lagi, diatur dalam The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation dan the UN Fish Stock Agreement yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hindari penggunaan kekuatan kecuali jika dan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan keselamatan para pengawas dan di mana pengawas dihalangi dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, penenggelaman kapal yang dilakukan di ZEE harus dalam keadaan yang dibutuhkan, alias state of necessity. Lantas, apakah Indonesia berada dalam state of necessity untuk menenggelaman kapal di ZEE? Terhambatnya pelaksanaan tugas dapat mengakibatkan keharusan penggunaan kekerasan, alias state of necessity to use force, di mana IUUF adalah perbuatan yang menjadi halangan bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajiban menjaga ZEE dari overexploitation, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 paragraf B Jungto pasal 61 ayat 2 UNCLOS. Jadi, kalau Indonesia terpaksa menenggelamkan kapal asing, bagaimana relasi diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang kapalnya tenggelamkan? Sikap tegas pemerintahan Presiden Jokowi terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan menuai respons dari negara-negara tetangga. Pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah menilai kebijakan penenggelaman kapal ini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya negara yang kapalnya banyak ditenggelamkan. Malah, negara-negara tersebut menghargai ketegasan Indonesia yang menandakan keseriusan Indonesia dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal. Indonesia dinilai sanggup mempraktekkan hukum nasional di wilayah sendiri, serta memperlihatkan good governance-nya kepada dunia karena bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun sebagian besar negara tetangga merespon baik terhadap kebijakan ini, sejumlah negara masih ada yang memprotesnya. Namun, pemerintahan tidak bersedia untuk menyebutkan negara mana saja yang mengeluh tentang kebijakan tersebut. Kebijakan penenggelaman kapal sebenarnya juga sudah dilakukan negara-negara lain. Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Australia juga pernah mengambil tindakan yang sama terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal ini. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional sebagai berikut. 1. Designing dan preconditioning. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan feedback yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan bahwa kebijakan penenggelaman kapal ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Kedua, conditioning. Dalam konteks ini, pemerintahan perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan-pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah yang diambil adalah menyosialisasikan kebijakan ini kepada para dubes negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan illegal fishing. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahannya masing-masing untuk dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Yang ketiga, exercising. Pada tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintahan Vietnam, Thailand, dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman kapal ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. Yang keempat, evaluating. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para dubes dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal. Yang kelima, reapproaching dan concluding. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya. Terakhir, bagaimana dampak penenggelaman kapal asing terhadap lingkungan?
Anggota DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekarto beranggapan bahwa peledakan kapal pada masa Menteri Susi itu menyebabkan terjadinya pencemaran laut akibat banyaknya unsur anorganik dari serpihan dan bangkai kapal yang menjadi limbah. Unsur anorganik tersebut termasuk cat, oli, bahan bakar, plastik, dan sebagainya. Peledakan yang menyebabkan serpihan kapal menjadi sampah yang berserakan di laut dianggap melanggar aturan United Nations Convention on Law of the Sea 1982 yang melarang bahan anorganik dibuang ke laut. Selain itu, peledakan kapal juga dianggap melanggar Konvensi Safety of Life at Sea atau SOLAS dari International Maritime Organization dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Namun, Menteri Susi mengatakan bahwa penenggelaman kapal ikan asing yang mengambil kekayaan bahari di kawasan perairan Indonesia tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Malah kapal-kapal yang tenggelam pun dapat berfungsi sebagai terumbu karang buatan dan menjadi habitat baru bagi ikan. Beliau menjelaskan beberapa metode penenggelaman kapal yang biasa dilakukan adalah dengan cara meledakan atau membocorkan lambung kapal. Cara lain yaitu diberi pemberat seperti pasir dan air. Lokasi penenggelaman yang bisa atau tidak bisa dijadikan tempat eksekusi juga menjadi perhitungan sendiri. Oleh karena itu, tidak sembarang titik bisa dilakukan penenggelaman. Harus dilakukan riset terlebih dahulu dan dipilih yang memungkinkan tanpa mengganggu arus lalu lintas pelayaran maupun merusak karang. Kondisi kapal yang akan ditenggelamkan juga harus bebas dari benda atau bahan yang berpotensi untuk mencemari lingkungan, sehingga tidak ada kerusakan atau pencemaran lingkungan yang akan terjadi setelah kapal-kapal tersebut berada di dasar laut. Karena itu, penenggelaman kapal tersebut merupakan cara pemusnahan kapal yang dipandang ramah lingkungan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Praktik IUUF masih terjadi di Indonesia sampai sekarang. Apakah tindakan penenggelaman kapal asing di Indonesia merupakan suatu hal yang terjustifikasi atau tidak? Sink it or leave it.